Saat ini Cian yang memiliki nama samaran Sion, sedang berdiri di ruangan yang sepi. Dihadapkan pada Morris, seorang pria yang baru saja menyatakan keinginannya untuk membeli pedang iblis yang dimiliki Sion. Sion tidak pernah menyangka ada orang yang akan mengenali senjatanya sebagai pedang iblis, terutama karena dia tidak pernah menggunakan teknik rahasia apapun atau memasukkan mana ke dalamnya. Namun, Morris berbicara dengan keyakinan yang besar. "Apa yang kamu bicarakan?" tanya Sion, mencoba untuk tetap tenang. "Tidak perlu bertele-tele. Hanya ada kami berdua di kota ini yang mengetahui bahwa pedangmu adalah pedang iblis," jawab Morris. Sion secara naluriah menyembunyikan satu tangan di belakang punggungnya, bersiap menggunakan teknik Persona of Shadows, jika perlu untuk membunuh Morris. "Haha, Anda sangat berhati-hati. Saya mengerti. Izinkan saya menjelaskan mengapa saya yakin pedang Anda adalah pedang iblis," kata Morris sambil menghentikan aliran sihir yang meningkat di ruangan itu. "Lanjutkan," jawab Sion dengan tegas. Morris melanjutkan, menjelaskan bahwa di awalnya bekerja untuk Asosiasi Pedagang Albas, sebuah organisasi besar. Pemimpin organisasi itu, Zickerman Albas, dibunuh 2 tahun lalu oleh pembunuh tak dikenal, yang membuat Morris keluar dari organisasi dan mendirikan kelompoknya sendiri. Dalam perjalanannya, Morris menjadi penguasa kota dengan kekuatan yang cukup besar. Nama Zickerman Albas terdengar familiar bagi Sion. Dia adalah orang yang mencoba menjual Nana yang masih tertidur dalam telur. Ironisnya, Morris sekarang berada tepat di depan orang yang membunuh mantan pemimpinnya. "Saya selalu tertarik dengan senjata, termasuk pedang. Saya telah melihat pedang dari seluruh benua. Di antara mereka, hanya ada 2 pedang yang belum pernah kulihat, pedang suci dan pedang iblis. Senjata-senjata ini diciptakan bukan oleh manusia, tetapi oleh kekuatan para dewa. Meskipun keberadaan mereka tidak pasti, saya yakin mereka pasti ada di negeri ini, dan saya telah mengumpulkan informasi tentang mereka," ujar Morris dengan bangga. "Hari ini, aku akhirnya melihatnya. Selama ratusan tahun, tersembunyi dalam kabut yang tidak diketahui, sosok pedang iblis yang cemerlang akhirnya muncul. Mataku tidak salah. Itu yang aku rindukan." Morris tampak benar-benar gila, siap melahap apapun untuk mendapatkan pedang iblis. Dia menawarkan untuk membeli pedang itu dengan harga berapapun yang diinginkan Sion, bahkan memberikan pedang terbaik sebagai gantinya. Namun, kabut yang berasal dari pedang menyelimuti tubuh Sion seperti kabut, dan suara yang muncul bukan berasal dari Sion. "Lama tak jumpa. Apakah manusia tidak penting ini mengenaliku?" Suara Kaeram, pedang iblis, bergema. Morris melihat Kaeram dengan hormat, mengakui kehadirannya sebagai senjata ilahi dengan jiwa. Kaeram dengan arogan bertanya pada Morris apa yang dia inginkan dari pedang iblis. "Ya, sebagai seseorang yang tidak bisa menggunakan pedang, aku tidak akan bisa menggunakanmu dengan bebas. Tapi, saya ingin mengajukan pertanyaan sebagai balasannya. Apakah aku perlu menanganimu? Tidak bisakah pedang iblis menanganiku? Anda dapat mengambil semua yang saya miliki. Uangku, kekuasaan, bahkan tubuhku. Kamu hanya perlu memberiku sedikit bantuan." Mendengar permintaan Morris, Kaeram bertanya dengan kebingungan, khususnya, "Apa yang kamu bicarakan?" Morris menjawab dengan senyum gembira, "Tidak banyak. Lagi pula, bukankah kamu seorang dewa? Dewa yang mulia. Jika kamu berbaik hati memelihara manusia tidak penting ini." Namun, ocehan Morris tiba-tiba terputus saat tenggorokannya tercekat. Sion, yang marah dengan permintaan tidak masuk akal Morris, menangkap tenggorokannya, membuatnya tercekik. "Ini menjengkelkan hingga saya ingin menjalani hidup lagi hanya untuk menghindarinya," gumam Sion dengan jijik, melepaskan cengkeramannya.
Para penjaga Morris yang bergegas masuk segera berusaha mendukungnya, tetapi Morris, yang baru sadar kembali, menghentikan mereka. Morris tersenyum menjijikkan, berjanji untuk kembali lagi nanti dengan harapan Sion akan mempertimbangkan proposalnya. Sementara itu, di ruangan lain, Lisa tampak cemas saat dia berbicara dengan seorang wanita yang duduk dengan santai. Wanita itu bertanya-tanya apakah Lisa penasaran dengan perubahan aturan pertandingan. Wanita itu, Lady Lindsay, menjelaskan bahwa dia ingin mengetahui lebih banyak tentang Sion, yang memiliki kemampuan luar biasa. Lisa bingung karena tidak bisa mengingat wajah Sion meskipun telah melihatnya beberapa kali, merasa terkejut saat Lady Lindsay menjelaskan bahwa itu adalah teknik yang disebut bayangan, sebuah trik yang menggunakan kekuatan tertentu untuk mencegah orang lain mengingat wajah seseorang. Di tempat lain, Gunther yang marah dan frustrasi dengan kekalahannya dari Sion, merencanakan balas dendam. Meskipun dia tahu bahwa mengalahkan Sion hampir mustahil, kemarahannya yang membara membuatnya terus merencanakan cara untuk membunuh Sion. Di tengah kegilaannya, dia menemukan sebungkus rokok kusut dan mengenang pertemuannya dengan Sion di gang. Senyum penuh arti muncul di wajahnya, merencanakan balas dendam yang mengerikan. Kandang Lambert kembali sunyi, dengan Gunther yang terus merencanakan pembalasan dendamnya, sementara Sion tetap waspada terhadap ancaman yang mungkin datang dari Morris dan orang-orang di sekitarnya. Di sebuah gang acak-acakan di distrik hiburan barat Lambert, lingkungan sekitar begitu kacau sehingga sulit dipercaya bahwa itu adalah tempat tinggal siapapun. Kertas berserakan di lantai, pecahan botol parfum bercampur dengan aroma kosmetik yang membuat alis berkerut. Cukup berantakan, gumam Morris sambil berhenti di depan sebuah pintu. Suara kesusahan atau tangisan terdengar dari dalam, tapi dia mengabaikannya dan mendorong pintu hingga terbuka. Pemandangan yang luar biasa, Delkia, komentarnya, mengamati penampilan Delkia yang acak-acakan dengan rambut kusut dan kulit lusuh, menunjukkan tanda-tanda kemelaratan. Morris, kenapa kamu ada di sini? Mata Delkia, meski lelah, masih memancarkan secercah kehidupan. Hanya ada satu alasan seorang pedagang datang mencari seseorang, bukan? Saya datang untuk membuat kesepakatan. Sambil duduk, Morris mengambil selembar kertas kusut dari lantai dan melihat isinya. Saya tidak menyangka akan seburuk ini. Sepertinya kamu terlalu menyayangi anak itu. Apa yang kamu tahu? Siapa di kota ini yang tidak tahu tentang selera seksualmu yang eksentrik? Saya dengar kamu mengabaikan fasilitasmu akhir-akhir ini. Dan tepatnya sejak bertemu dengan anak laki-laki itu, Sion. Morris membuka lipatan kertas itu, memperlihatkan sketsa anak laki-laki tersebut. Kita tidak punya banyak waktu, jadi langsung saja ke intinya. Ayo buat kesepakatan, Delkia. Apa yang kamu inginkan? Tidak perlu terlalu dijaga. Aku tidak menginginkan hal yang sama sepertimu. Yang kamu inginkan hanyalah tubuh anak laki-laki itu, bukan? Delkia tidak menyangkalnya. Ambil semuanya. Saya hanya ingin satu hal yang dia miliki. Jika kamu memberikannya kepada saya tidak akan mengganggu apa yang kamu lakukan terhadap anak itu. Apakah kamu menyarankan agar kita berkolaborasi? Delkia bertanya dengan ragu. Morris mengeluarkan botol kaca kecil berisi cairan berwarna merah muda cerah dari sakunya. Ini ramuan pelumpuh kelas atas yang diimpor dari kerajaan garam. Setetes saja dapat melumpuhkan seseorang, namun komponen berbahaya yang dapat membahayakan nyawa telah dihilangkan. Ini murni untuk melumpuhkan. Delkia memeriksa botol itu dengan curiga. Apakah kamu berharap untuk memberinya makan ini? Saya tidak menjalankan bisnis pengujian produk. Peran saya hanya untuk menyediakan. Apakah itu layak atau tidak, itu terserah padamu, Delkia. Delkia membuka tutup botolnya dan mendekatkannya ke hidungnya.
Aroma bunga yang kuat tercium di tubuhnya, dan tiba-tiba kepalanya mulai berputar. Delkia segera menjauhkan botol dari hidungnya dan menutupnya kembali. "Apakah kamu mau, Delkia?" Senyum sinis muncul di wajahnya. "Iya, itu mungkin." Itu memang mungkin. Di dalam matanya yang berkedip-kedip, dia melihat sosok seorang anak laki-laki telanjang, jatuh ke kondisi terendahnya. Sudah 8 hari sejak Sion tiba di Lambert. Rasanya sudah banyak kesalahan yang dia lakukan, namun hasilnya kurang memuaskan. Dia berpikir sejenak, mengingat tujuannya datang ke sini, yaitu untuk membunuh Lindsay Nihalov, pemilik Lambert Sketch. Untuk mencapai tujuan itu, Sion berpartisipasi sebagai petarung di arena untuk menarik perhatian. Namun, pemilik fasilitas ini belum menunjukkan tanda-tanda pengakuan terhadapnya. Apakah dia meremehkan Lindsay? Kaeram, yang terbaring di tempat tidur, menatap Sion dengan mata menyedihkan. "Bahkan jika aku sedang mengunyah omong kosong, aku tidak akan memasang wajah seperti itu. Pernahkah kamu bercermin?" Pandangan Sion beralih ke cermin. Jelas terlihat menyedihkan. Kemarin sangat penting, namun sekarang sudah terlambat untuk menyalahkan Kaeram. Semakin lama dia tinggal di kota ini, semakin buruk keadaannya. Dengan tekad, Sion bangkit dari tempat duduk dan memutuskan untuk mengubah rencana. Jika mereka tidak datang kepadanya sekarang, maka dialah yang harus menemui mereka. Sion meninggalkan ruangan tanpa ragu-ragu dan langsung menuju ke lantai pertama. "Ah, selamat siang, Sion." Dalam perjalanan, dia melihat wajah yang dia kenal di tangga. Anak pedagang cilik yang kini bekerja di sini berpakaian cukup rapi, hampir sulit dikenali. "Apakah kamu bekerja?" "Ya, saya sedang menjelajah di dalam cage. Manajer meminta saya untuk segera mempelajari struktur fasilitas." "Baiklah, bekerja keras. Jangan mengacau dan dimarahi tanpa alasan." "Ya, terima kasih." Sion melihat label nama di dadanya, Roy. Melihat ke arah Roy berlari, sepertinya dia sedang menuju ke arena. Lain kali, Sion harus memanggilnya dengan namanya. Sion kembali ke lobi. "Halo, saya Lisa, anggota staf di Lambert Cage. Apa yang bisa saya bantu?" Dia menyapanya, memainkan perannya sebagai manajer dan karyawan, seperti biasa. Saat Sion berdiri di konter, dia menatap wajah Lisa dengan cermat. Senyum canggung dan seringai yang dipaksakan terlihat sekilas. "Sepertinya ada yang tidak beres. Apakah Anda memerlukan sesuatu, Tuan?" Dia bertanya. "Saya ingin bertemu dengan pemiliknya," jawab Sion dengan santai. Wajah Lisa menjadi pucat dan kaku. "Jika yang Anda maksud adalah pemilik fasilitas ini, Lindsay Nihalov." Ekspresinya menunjukkan keheranan. "Apakah Anda berencana mengajukan keluhan? Apakah ada sesuatu yang tidak memuaskan dengan fasilitas kami?" Dia tergagap. Tidak seperti itu. Saya hanya ingin bertemu mereka secara pribadi. Saya tidak yakin mengapa Anda datang ke sini, tapi izinkan saya memberitahu Anda hal ini. Tinggalkan kota ini secepat mungkin. Apa yang terjadi jika aku tidak pergi? Anda akan mati, Tuan. Keheningan menyelimuti lobi. Meskipun terlihat sepi di permukaan, Sion bisa merasakan keributan yang bergejolak di dalam dirinya. "Manajer, sesuatu yang serius telah terjadi." Seorang pria berteriak. Seorang pemandu dari ruang taruhan bergegas masuk. "Para gangster Gunter sedang menyerang arena sekarang," katanya terguncang. Di belakangnya, sosok jahat membuka pintu yang diblokir, menyeringai saat dia menatap Sion. "Hei, Sion. Aku perlu satu ronde lagi bersamamu." Sepertinya ajarannya kurang, seharusnya dia memotong kedua lengannya. "Satu tangan saja tidak cukup, ya? Haha, matamu setajam biasanya."
Jika aku tidak mengunyah dan menelanmu, itu akan menjadi tak tertahankan. Kamu mempunyai kewajiban untuk melawanku lagi. Dengan gerakan cepat, dia melemparkan sesuatu ke arah Sion. Itu adalah kotak rokok yang kusut. Saat Sion memeriksa isinya, tubuhnya membeku. Di dalam kotak rokok itu ada label nama seseorang, Roy. Pikirannya menjadi kosong sejenak. Melihat nama yang familiar itu, Sion tidak bisa memperkirakan seperti apa reaksinya seharusnya. Dia mendongak lagi dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Ekspresimu menarik sekali, bukan? Tidak ada yang istimewa. Aku hanya berpikir, jika kamu tidak ingin bertarung dengan tangan kosong, aku akan menyiapkan hadiah kecil. Apakah kamu menyukainya? Apakah dia memintanya untuk membunuhnya?" Permintaan dari Gunther sederhana saja. Jika ingin menyelamatkan Roy, datanglah ke tempat pembuangan sampah pada waktu yang ditentukan. Jika tidak muncul, pikirkan sendiri konsekuensinya. Niatnya sudah jelas. Itu tentang membalas dendam di arena. Namun, karena mengetahui hal itu tidak akan berjalan normal, mereka mengambil tindakan putus asa. Sungguh sulit dipercaya. Kata-kata mengecewakan Qian. Dia sangat cemas, namun pada akhirnya, dia melakukan ini. Gunther, dasar sampah tak berharga. Ironisnya, yang paling heboh adalah sang manajer. "Saya minta maaf, Tuan. Kami akan mengurus masalah ini sendiri. Mohon jangan khawatir, Tuan." Qian pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebagai jawaban. "Ke kemana kamu akan pergi? Apakah kamu benar-benar pergi ke sana? Serahkan pada anak itu." Dia terkejut dan menghalangi jalan Qian dalam sekejap. "Kamu gila. Ini jelas sebuah jebakan. Anda tidak tahu apa yang mungkin terjadi jika Anda pergi." Jebakan memang, kalau kita definisikan, itu seperti analogi skema yang menjebak orang lain dalam kesulitan, bukan? Pasti bukan hal yang baik jika Anda pergi. Tapi sekali lagi, Qian bahkan tidak mempertimbangkan untuk menghadapi masalah apapun hanya karena dia pergi. Mengabaikan kata-kata sang manajer, Qian menuju ke tempat pembuangan sampah. Di kehidupan sebelumnya, ada situasi yang mirip dengan ini. Itu terjadi pada puncak perang antara Kekaisaran Usif dan Kerajaan Garam. Pada saat Kerajaan Garam agak defensif, mereka menjalankan rencana untuk membalikkan keadaan, penculikan Larsel Vert, putra tertua Vert. Apa arti menjadi putra sulung Vert? Itu berarti menjadi putra Ashel, yang merupakan tokoh terkemuka di Kekaisaran. Meski bukan keturunan bangsawan, menjadi anak dari tokoh berpengaruh membuatnya cukup berharga untuk dijadikan sandera. Ada perdebatan di dalam Kekaisaran tentang apakah akan menyelamatkannya atau tidak, tapi Qian tetap diam, hanya menunggu untuk melihat apa yang akan diputuskan Ashel. Bertentangan dengan harapan, Ashel bertanya kepada Qian apa yang menurutnya harus dilakukan. Qian mengatakan kepadanya bahwa jika dia mengirim Qian tidak hanya akan menyelamatkan Larsel tetapi juga memusnahkan mereka yang bertanggung jawab atas penangkapannya. Qian sangat marah atas keberanian orang-orang yang menyusahkan Ashel. Qian tidak bisa mentolerirnya. Melihat ke belakang, Qian menyadari bahwa dirinya lebih cenderung berpikir untuk membunuh para bajingan itu daripada menyelamatkan putranya. Terlepas dari alasannya, ini adalah situasi yang agak menyedihkan. Namun hidup terus berjalan, dan sekarang, situasi serupa kembali menimpa Qian. Anak jalanan yang menjual rokok. Sejujurnya, itu tidak masalah. Itu tidak ada hubungannya dengan misinya saat ini, dan tidak ada yang berubah jika dia mati. Roy hanya kebetulan berpapasan dengan Qian, salah satu dari banyak anak jalanan di kota. Qian mungkin telah memberinya bantuan, tapi disitulah semuanya berakhir. Qian tidak memiliki kewajiban lebih lanjut. Ya, tidak ada sama sekali. Anehnya,
Emosinya saat ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dia rasakan saat itu. Alasan, relevansi, itu tidak terlalu penting. Saat ini, pikiran yang mendominasi pikiran Qian adalah dia harus membunuh sampah tak penting itu. Dengan setiap langkah yang Qian ambil, aroma tercium. Ada dua jenis bau, satu, bau busuk dari sampah yang dibuang, dan yang lainnya, bau darah manusia yang sangat familiar. Namun, yang terakhir ini memiliki semburat metalik yang luar biasa kuat, berbeda dari biasanya. Qian tidak ingin tahu apa itu. Bagi Qian, hal itu tidak terlalu penting. Meskipun Qian tidak secara sadar mengakuinya, Qian sadar bahwa banyak orang yang lewat sedang memperhatikannya. Namun, tidak satupun dari mereka yang berani mendekat. Sungguh ironis bukan? Bahkan tikus-tikus jalanan yang tidak penting ini gemetar ketakutan dan mengawasi dari belakang. Namun si bodoh yang kehilangan lengannya masih tidak mengerti, dan berjalan-jalan. Tersesat dalam pikiran yang tidak berarti, Qian menemukan diri berada di area yang ditentukan. Anda di sini. Gunther, dengan angkuhnya bertengger di atas tempat sampah, melontarkan senyum puas saat dia memperhatikan Qian. Sejujurnya saya cukup terkejut. Maksudku, aku memang mengundangmu, tapi aku tidak pernah menyangka kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk bocah cilik itu. Sepertinya kamu lebih berbelas kasih daripada yang terlihat, ya. Mengabaikan ocehan orang itu, Qian melihat sekeliling. Ruangan itu dipenuhi dengan limbah logam yang tidak diketahui tujuannya. Yang aneh adalah di antara sampah-sampah itu berserakan pecahan-pecahan putih yang anehnya terasa familiar. Sebenarnya Qian sudah tahu apa itu, tulang manusia. Ada ratusan, bahkan lebih, tersebar di mana-mana. Meski ini bukan kuburan umum, Qian menduga orang ini mungkin tahu kenapa tulang manusia ada di sini. Hanya dengan melihat saja kamu sudah tahu kan? Penasaran kenapa ada tulang manusia di sini? Qian memberi isyarat padanya untuk mengungkapkan rahasianya. Tahukah kamu arti sampah? Sederhana. Artinya membuang sesuatu yang sudah tidak berguna lagi. Tempat ini adalah tempat pembuangan barang-barang semacam itu. Dia dengan bangga mengulurkan lengannya yang tersisa. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya menaklukkan Lambert Cage, tapi saya dikeluarkan karena membunuh seseorang selama pertandingan. Saya tidak menyesal. Saya menikmatinya semaksimal mungkin. Jadi ketika saya pergi dengan gembira. Matanya bersinar jahat. Tetapi begitu saya pergi, orang asing menyambut saya. Yang satu kehilangan lengannya, yang lain lututnya remuk, dan satu lagi wajahnya remuk. Saya tidak ingat, tapi mereka semua mengklaim saya yang melakukannya. Hidup seperti ini, aneh rasanya tidak punya musuh bukan? Mereka bilang mereka akan membalas dendam. Bahwa hidup mereka menjadi tidak berarti karena aku. Setelah mendengarnya, aku berpikir, jika sesuatu menjadi tidak berguna, bukankah seharusnya benda itu hilang dari dunia ini? Suka sampah. Apa bedanya dengan manusia? Dia melemparkan segenggam tulang ke antara sampah, seolah-olah tidak ada bedanya. Saya juga berpikir, kenapa tidak membuang manusia yang tidak berguna selain mereka? Lagi pula tidak ada artinya untuk tetap hidup, bukan? Bisa dibilang, bukankah aku ini dewa di sini, di dalam pembuangan limbah ini? Siapa yang akan menghentikanku untuk menghakimi dan membuang manusia? Tidak ada orang, kan? Qian mengharapkan celoteh seperti ini dari arena. Sampah yang tidak berguna harus dibuang. Oleh karena itu, manusia yang tidak berguna harus dibuang dari dunia ini. Ini adalah logika yang sederhana namun sama konyolnya. Menurut logikamu, kamu, yang kehilangan satu lengan, juga merupakan manusia yang tidak berguna. Bukankah kamu juga harus dibuang? Lengannya hilang. Siapa? Aku.
Apa yang kamu bicarakan? Siapa? Dia memanifestasikan mana dengan tangannya yang tersisa, meraih ke arah bahu yang kosong. Penciptaan, tangan alam, suara licin. Tanah halus muncul dari lingkaran sihir yang diciptakan oleh mantra tersebut. Berangsur-angsur terbentuk seperti cetakan tanah liat, ia membentuk lengan baru. Benar-benar tidak masuk akal. Orang yang berpendapat bahwa hal-hal yang tidak berguna harus dibuang begitu saja menggunakan sihir penciptaan. Pada saat itu, rasanya sia-sia bahkan hanya menggelengkan kepala. Saya tidak memendam perasaan buruk terhadap Anda sejak awal. Aku hanya berpikir kamu akan menjadi lawan yang baik untuk membangunkanku dari sampah ini. Tapi setelah melihat matamu, pikiranku berubah. Tatapan menghina yang hampir meremehkanku. Persis seperti orang gila di seberang sana. Dia mengulurkan tangan barunya ke arah Qian seolah menantang. Apakah kamu pikir kamu bisa menghadapiku dengan tangan baru ini? Tentu saja tidak. Aku benci mengakuinya, tapi di antara pria-pria yang pernah kulihat, kamu adalah orang yang sangat kuat. Aku tidak pernah berpikir aku bisa menang melawanmu, tidak peduli seberapa keras aku berjuang. Orang yang mengetahui hal ini menciptakan situasi saat ini. Tapi bukankah itu benar? Akhir dari pertarungan pada akhirnya bergantung pada siapa yang hidup dan siapa yang mati. Jika aku hidup dan kamu mati, maka aku akan menjadi pemenang utama. Dia memberi isyarat sesuatu, dan para antek yang mengintai mulai berkumpul. Masing-masing memegang perangkat logam tak dikenal di tangan mereka. Tanpa ragu-ragu, mereka mengaktifkan perangkat tersebut. Tiba-tiba, udara di sekitar terasa berat, dan tak lama kemudian tekanan yang sangat besar, seolah meremukkan tubuh Qian, menyelimutinya. Jika ingatannya benar, ini bukanlah sihir tapi kemampuan artefak yang disebut zona gravitasi. Ini memperkuat gravitasi di area tertentu, sangat membatasi pergerakan. Bagi manusia biasa, berdiri saja adalah hal yang mustahil dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Oh, Anda bertahan dengan cukup baik. Aku tidak merencanakan ini untukmu, tapi aku tidak keberatan menggunakannya untukmu. Harus diakui, dia menyiapkan jebakan yang cukup cerdik untuk Qian. Aku akan mengubahmu, orang yang tampak utuh, menjadi sampah tak berguna. Maka Anda akan tidur nyenyak seperti tulang putih yang menumpuk di sini. Tapi aku tidak suka semuanya berakhir dengan mudah, jadi berikan segalanya dan tahan. Qian tidak bisa menahan tawa. Memaksanya dengan kata-kata aneh seperti memberikan segalanya dan menolak, bukankah itu lucu? Harus mencurahkan seluruh kekuatannya melawan orang-orang seperti itu. Ini bahkan bukan Velias atau Akademi. Bahkan di sini, kecuali satu orang, tidak ada yang tahu kalau dia adalah Qian Burt. Kecuali satu. Bolehkah aku membantu? Kaeram bertanya sambil tersenyum nakal. Tidak perlu melibatkan dia. Mereka meminta usahanya yang sekuat tenaga. Sayangnya, hanya ada satu orang di negeri ini yang ingin Qian hadapi sekuat tenaga. Tapi dia bisa memberikan yang terbaik. Dia akan memberi mereka rasa sakit paling luar biasa yang bisa dirasakan manusia, seperti yang selalu dia lakukan. Akhirnya siap, pria itu melompat ke depan. Tentu saja, kecepatannya 2 kali, tidak, lebih dari 3 kali lebih cepat dari yang dia tunjukkan di arena. Dengan tubuh sebesar beruang tapi kecepatannya seperti anak panah, itu benar-benar gerakan yang menghancurkan. Di depan Qian, gerakan itu tampak lamban. Dia mengepalkan bola mana yang dihasilkan di telapak tangannya dan menariknya kembali. Tidak banyak yang bisa dia lakukan. Ini adalah postur paling dasar ketika melatih tubuh, sikap seorang seniman bela diri. Saat pria itu menyerbu ke arahnya dengan sekuat tenaga, Qian dengan tenang melayangkan pukulan ke arahnya. Tinju mereka bertemu secara alami.
Meskipun terdapat dampak yang kuat dan gelombang kejut yang dahsyat yang menyebar keluar, gelombang tersebut segera miring ke satu sisi. Tidak ada retakan tulang. Saat tinju Qian menyentuh lengannya, itu berubah menjadi debu dan tersebar di udara. Tubuhnya, yang tidak mampu menahan gelombang kejut, segera terlempar ke tumpukan sampah. Pelajaran sudah selesai. Wajahnya yang terkubur di dalam sampah berbicara banyak, sangat kontras dengan sikapnya 5 detik yang lalu. Apa? Apa yang terjadi? Apakah ini masuk akal? Ketika manusia menemui batas kemampuannya, mereka dengan mudah menyerah pada keputusasaan, lebih dari makhluk lainnya. Mungkin dia mengetahui hal ini, dan ini bukan tentang memberikan segalanya. Itu tentang menunjukkan kepadanya tembok yang tidak dapat diatasi, memberikan keputusasaan dan kehampaan yang ekstrim. Ini jelas tugas yang mustahil, tapi perlahan Qian mendekatinya. Siapa? Siapa kamu? Ini sangat berbeda. Apakah adil jika saya tidak bisa berbuat apa-apa dan menerimanya begitu saja? Keputusasaan dan kebingungan bercampur di wajahnya. Setiap orang yang Qian temui selama operasi pembersihannya memiliki ekspresi yang sama. Meskipun dia awalnya tidak ada dalam daftar klien Qian, menambahkan satu lagi tidak ada salahnya. Qian menatapnya dan bertanya dengan lembut. Berapa banyak di sana? Dia tetap diam. Maksudku manusia yang telah kamu buang sejauh ini. Berapa banyak yang ada di sana? Entah dia tidak dapat mengingatnya atau menjadi bisu, mengingat jumlah tulang putih yang berserakan, tidak mengherankan jika jumlahnya kurang dari 1000. Sambil bersenandung, Qian mengeluarkan kairam dari sakunya dan berkata, "Aku akan membagimu menjadi ribuan bagian." Lalu, membuangnya ke tempat sampah, otomatis dia akan dibuang. Tak lama kemudian, jeritan seorang pria yang menggeliat kesakitan bergema di seluruh tempat pembuangan sampah.